Halo anak-anak kelas 7, apa kabar? Selamat pagi, selamat jumpa kembali dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, ilmu pengetahuan alam. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai pemisahan campuran. Ada yang masih ingat apa-apa sajakah itu pemisahan campuran? Ayo kita ingat kembali. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Yang kedua adalah penyulingan atau destilasi. Yang ketiga kromatografi. Yang keempat adalah mengenai sentrifugasi. Yang kelima adalah, masih ada yang ingat? Adalah kristalisasi. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai asam, basa, dan garam. Ini adalah sudah merupakan bagian dari ilmu kimia. Nah, anak-anak ibu kalian sudah keren, sudah belajar kimia di SMP Budi Murid 3. Nah, kita akan belajar mengenai asam, basa, dan garam. Tapi hari ini ibu hanya menjelaskan mengenai asam saja. Nah, asam itu adalah suatu larutan yang melepaskan ion hidrogen di dalam air. Tadi dikatakan ion H positif. Maka dia akan menambahkan ion H positif di dalam larutan atau dalam air. Nah, itulah asam. Sifat asam yang kedua adalah asam itu bersifat masam, tapi tidak boleh dirasa ya nak, karena ada yang berbahaya. Kalau sekedar jeruk, lemon, bolehlah kalian rasain. Nah, dari sifat keasamannya, asam itu dibagi menjadi dua, asam organik dan asam anorganik. Asam organik ini termasuk asam lemah, asam yang terdapat dalam bahan-bahan alami, misalnya pada jeruk, pada tomat, pada lemon, pada stroberi. Ini adalah asam lemah. Nah, yang kedua adalah asam anorganik, termasuk asam kuat. Adalah asam-asam yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari atau ditemukan di laboratorium kimia. Nah, di mana saja? Contoh asam klorida. Itu adalah asam yang sangat kuat, ada di dalam lambung kita. Asam klorida HCl. Ada lagi asam nitrat HNO3, ya. Ini digunakan untuk dalam pembuatan pupuk. Ada lagi asam fosfat, ya. Itulah jenis-jenis asam anorganik. Nah, sifat asam yang ketiga, kalau tadi dia bersifat asam, yang ketiga sifat asam itu adalah bersifat korosif. Apa itu korosif? Dapat melarutkan. Nah, jadi asam itu dapat melarutkan. Kalau dia asam itu misalnya direaksikan dengan besi, maka besinya akan mengalami perkaratan, dia akan mengalami korosif. Jadi asam itu bersifat korosif. Nah, karena sifat korosifnya itu, asam itu dapat melunturkan marmer. Bangunan-bangunan yang terbuat dari marmer bisa rusak dibuat oleh asam ini. Nah, yang keempat adalah asam itu bisa menghantarkan arus listrik. Nah, nanti di SMA kita akan kalian akan belajar lebih dalam lagi mengenai bagaimanakah asam dapat menghantarkan arus listrik. Nah, anak-anak ibu, untuk kita di SMP, inilah dulu asam yang akan kita pelajari. Nah, berikut ini ibu akan sajikan tabel-tabel mengenai contoh-contoh asam dalam kehidupan sehari-hari, rumus kimianya, dan kegunaannya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Nah,
Anak-anak ibu, setelah kalian tadi melihat contoh-contoh asam, rumus kimia dan kegunaannya, nah ini ibu harap kalian pelajari di rumah baik-baik, disimak baik-baik, dicatat dalam buku catatannya, supaya kalian tambah pintar, tambah hebat, dan kelak kalian akan bisa mencapai cita-cita kalian. Nah, ibu harap kalian tetap semangat belajar, jangan lupa belajar dan belajar terus, jangan bosan-bosannya. Sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Selamat siang, sekian dan terima